Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Saya Darmawan dari SD Negeri 2 Harisan Jaya. Saya Eva Mardiana dari SMP Negeri 5 Madang Suku 1. Saya Kiki Subianto dari SMA Negeri 1 Semendawai Barat. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Udah. Assalamualaikum Bu. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih Bu. Saya ingin membimbing Ibu saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Nah, bagian mana yang Ibu ingin fokuskan pada observasi nanti? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh, ya baik Bu, saya catat ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran, Bu. Ya, saya paham yang Ibu maksud ya. Jadi, lalu apa harapan Ibu dari observasi kita nanti Bu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, baiklah Ibu, terima kasih sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum melakukan coaching ya Bu ya. Selamat melakukan coaching dan semoga sukses Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Eva. Assalamualaikum Pak Darmawan. Waalaikumsalam Bu Kiki. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini alhamdulillah sehat Bu Kiki. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak. Untung Bapak mengingatkan saya kembali. Kalau kita tuh ada janji. Saya hampir lupa loh Pak. Kata Bapak ada yang ingin mau dibicarakan ya? Iya Bu Kiki, sebelumnya mohon maaf Bu, tadi saya sempat WA Bu Kiki, takutnya Ibu Kiki itu tidak ada di rumah atau di luar kota, sehingga saya WA dulu Bu untuk mengingat kembali bahwa kita ada janji hari ini Bu Kiki. Iya Bu, hari ini saya butuh pencerahan Bu Kiki. Ada sedikit unek-unek yang mengganjal dalam pikiran saya tentang masalah yang ada di sekolah saya Bu. Baik Pak Darmawan, kita mau membicarakan apa nih? Sepertinya Bapak sudah lama membicarakan hal ini. Begini Bu, dulu di sekolah saya sangat rentan Bu sekali menerapkan yang namanya budaya 5S. Dulu membiasakan dengan setiap pagi guru-guru itu menunggu siswa Bu datang ke sekolah depan gerbang dengan membiasakan budaya positif, budaya 5S. Namun sekarang itu kelihatannya sangat memudar Bu. Ya, sangat memudar dikarenakan mungkin guru-guru itu banyak yang berasal dari jauh Bu. Sehingga guru-guru itu tidak bisa lagi memberikan contoh dan mengajak siswa untuk membiasakan menunggu di gerbang, menunggu siswa datang untuk melaksanakan budaya 5S tersebut. Guru-guru itu tidak bisa datangnya lebih awal begitu Bu Kiki. Wah, budaya 5S ya Pak? Iya sih, tentunya kita sebagai guru pasti merasa adem, nyaman, tentram kalau budaya 5S itu sudah tertanam di sekolah kita atau benar-benar sudah diterapkan di sekolah kita. Jadi kita mencari solusi bagaimana menerapkan kembali budaya 5S yang memudar dikarenakan tidak bisa membiasakan budaya 5S dengan menunggu siswa di depan gerbang. Mungkin dikarenakan guru-guru tidak bisa lebih awal datang ke sekolah karena jarak menuju ke sekolah kita pun sangat jauh, iya kan Pak? Betul sekali Bu, budaya 5S itu merasa adem ketika kita lakukan atau kita terapkan di sekolah. Saya melihat siswa di sekolah budaya 5S itu sekarang mulai memudar Bu Kiki.
Contoh saja, saya perhatikan guru yang baru datang di sekolah hanya sebagian siswa Bu yang menerapkan 5S, yaitu dengan salam dengan guru tersebut Bu Kiki. Baik Pak, kalau misalnya kita ukur rentang angka 1 sampai 10, berapa di angka budaya 5S yang ada di sekolah Bapak? Untuk rentang angka 1 sampai 10 budaya 5S yang ada di sekolah saya Bu, mungkin di angka 5 Bu Kiki. Oleh karena itu saya kalau tidak ada tindakan ataupun tidak cepat tanggap, saya takut budaya 5S tersebut akan bertambah memudar Bu Kiki di sekolah saya. Wah, angka 5 ya Pak. Dari berapa jumlah siswa yang ada di sekolah Bapak itu? Berarti hanya sekitar 50% yang menerapkan budaya 5S. Iya Bu, benar sekali Bu Kiki. Jujur di sekolah saya Bu Kiki masih ada siswa yang menerapkan budaya 5S, tetapi masih banyak juga yang meninggalkan budaya 5S. Saya menyadari sendiri semua melakukan budaya tersebut, sehingga saya takut siswa yang belum menerapkan itu mengikuti jejak siswa yang sudah meninggalkan budaya tersebut. Iya ya, baik Pak. Menurut Pak Dermawan, dengan keadaan sekarang, dari apa yang sudah diceritakan Bapak, ternyata di angka 5. Apakah mungkin Pak untuk mencapai di angka 10, kalau kita ukur di rentang angka 1 sampai 10, apakah mungkin untuk mencapai di angka 10 tersebut? Iya Bu, untuk mencapai ke angka 10 dari rentang nilai 5, saya yakin pasti bisa Bu untuk mencapai angka 10 tersebut. Tentu kita menggerakkan semua elemen yang ada di sekolah, semua guru untuk menerapkan budaya 5S tersebut. Oleh karena itu, untuk menerapkan budaya 5S tersebut kepada siswa, terlebih dahulu kita yang menerapkan atau mencontohkan budaya 5S tersebut, kita sebagai guru. Nah, saya yakin pasti bisa ke angka 10 Bu Kiki, tetapi tidak bisa langsung ke angka 10 Bu. Mungkin ke angka 8 terlebih dahulu Bu. Karena untuk langkah awalnya ya, karena menurut saya untuk menerapkan budaya tersebut tidak bisa instan Bu. Karena banyak yang harus kita libatkan seperti itu Bu Kiki. Oke Pak, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi saya setuju banget Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, budaya 5S di sekolah dengan angka 5 sebagai langkah awalnya, Bapak target ke angka 8 terlebih dahulu. Untuk rencana ke depannya, untuk proses ke angka 8 dan menuju ke angka 10. Iya Bu Kiki, ini terlebih dahulu kita sebagai guru, tadi sudah disampaikan, tentunya kita sebagai guru memberikan contoh Bu terlebih dahulu, dan mungkin kita nanti membuat di sekolah itu kesepakatan, baik kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas untuk mewujudkan ke angka 10 terkait budaya 5S tersebut Bu Kiki. Wah, bagus banget rencana Bapak tersebut. Bagaimana cara Bapak menerapkan sehingga nanti Bapak bisa mencapai target ke angka 10 tersebut Pak? Iya Bu Kiki, seperti yang tadi saya sampaikan Bu, ketika sebagai guru, kita sebagai guru tentunya memberikan contoh terlebih dahulu Bu Kiki. Menerapkan budaya tersebut, sesama guru saling sapa, kemudian senyum, saling bersalaman, kemudian sebelum siswa masuk ke dalam kelas, terlebih dahulu mereka baris ya. Jadi rencana saya dibariskan dulu terlebih dahulu di lapangan, kemudian siswa itu disuruh untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian guru memberikan penguatan dan penjelasan bahwa pentingnya dilakukan budaya 5S tersebut di sekolah. Nah, setelah itu Bu, dilanjutkan siswa melakukan budaya salam secara bergantian, baik dengan guru maupun sesama teman. Nah, kemudian juga sekolah nantinya membuat seperti yang saya sampaikan tadi, kesepakatan Bu terkait 5S baik dengan guru maupun siswa. Nah, ini menurut Bapak ukuran keberhasilan dari rencana yang Bapak terapkan ini apa Pak? Ya Bu Kiki, mungkin nanti bisa dilihat dari siswa Bu. Dilihat dari siswa mengakui keberadaan guru. Kita lihat Bu, dari guru mengajar atau tidak mengajar di kelas gitu. Sehingga siswa itu
kadang acuh, Bu. Jadi kadang-kadang guru itu tidak mengajar di kelasnya sehingga siswa itu timbulnya acuh karena dianggapnya dia tidak mengajar di kelasnya. Nah, dan tidak hanya dengan guru, tetapi juga dengan sesama teman sejawat memperlihatkan budaya 5S tersebut. Jadi siswa itu tidak hanya dengan guru, tetapi dengan sesama siswanya juga harus mereka menunjukkan budaya 5S tersebut. Kiki. Jadi untuk tolak ukur yang dilihat mereka menunjukkan kesadaran diri bahwa pentingnya budaya 5S itu. Itu sudah bagus dan luar biasa rencana Bapak. Untuk menerapkan rencana tersebut, adakah kendalanya Pak? Iya, Bu Kiki. Kalau untuk menuju suatu hal yang baik, pasti ada Bu kendalanya. Mungkin kendalanya dari perbedaan karakter. Kan siswa itu kan banyak Bu, tentunya ada banyak karakter Bu ya. Kemudian sesama guru itu pasti pola pikirnya beda. Jadi guru yang memberikan percontohan dulu Bu. Juga bagi siswa yang kita mau bangun karakternya, saya yakin semua kendala itu bisa diatasi dengan berkolaborasi yang baik dengan guru maupun dengan siswa. Bagus itu Pak, luar biasa. Baik, mudah-mudahan dari kendala itu akan teratasi ya Pak. Menurut Bapak, kapan mulai rencana tersebut yang disampaikan Bapak diterapkan ya di sekolahnya? Iya Bu, untuk saya terapkan, saya pengennya secepatnya Bu. Takutnya budaya tersebut akan bertambah pudar. Bisa-bisa nanti hilang budaya tersebut karena akan berdampak juga pada karakteristik siswa yang ada di sekolah, Bu Kiki. Setuju Pak, saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan dan Bapak rencanakan. Baik Pak, kira-kira menurut Bapak siapa yang akan membantu dalam melaksanakan rencana tersebut? Untuk membantu rencana tersebut tentunya Bu, semua pihak yang ada di sekolah itu pasti baik dengan Bapak Ibu guru, siswa, kemudian wali murid, mungkin juga kita libatkan komitenya Bu. Tetapi untuk melaksanakan rencana tersebut tentunya harus ada pola. Assalamualaikum Ibu, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan pada sesi coaching tadi. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, Bu? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Bu, dengan kompetensi itu. Oh iya, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu ya? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, Bu, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya sangat senang Bu mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Ya, namun demikian Bu ya, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat Ibu melakukan coaching yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar kita. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya mengerti Bu, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Ya, baik, dari kita apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini, Bu? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Ya, itu langkah yang sangat baik ya Bu ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam formulir supervisi akademik. Terakhir Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikannya. Ya baik Ibu, itu tadi ya, terima kasih dan sangat baik tadi itu supervisinya, observasinya. Saya ucapkan selamat. Ini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sekali lagi.